Halo, kembali lagi nih dengan saya Lutfi Yasin. Nah, kali ini saya akan membawakan materi dengan subtema dari akuntansi keuangan lanjutan dengan judul persekutuan laba rugi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu persekutuan dan apa itu laba rugi? Apabila nggak tahu, yuk kita bahas. Nah, ini adalah tujuan dari pembahasan kali ini. Yang pertama, kita harus paham apa itu persekutuan dan apa itu laba rugi. Yang kedua, pembagian laba rugi pada persekutuan. Yang ketiga, cara menghitung dari pembagian tersebut. Nah, apa sih itu laba rugi? Laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat atau harus dipunya oleh setiap perusahaan. Sebab hal ini menjadi tujuan atau acuan terkait kondisi finansial perusahaan yang terjadi pada saat itu. Nah, laporan laba rugi juga memiliki beberapa fungsi nih. Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, entah perusahaan tersebut mengalami kenaikan, mengalami penurunan. Lalu yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan atau sebagai meminimalisir dari penurunan secara signifikan pada perusahaan tersebut. Lalu, apa sih itu persekutuan? Nah, persekutuan merupakan suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dalam menjalankan suatu perusahaan untuk mendapatkan suatu laba. Nah, biasanya itu perusahaan itu seperti perseroan, perseroan terbatas, atau yang biasa kita sebut dengan PT, lalu ada firma, dan CV. Nah, ini adalah beberapa karakteristik persekutuan. Yang pertama, mutual agency, atau yang dimana bersama-sama dalam bekerja sama. Lalu yang kedua ada limited life, jangka waktu yang terbatas. Lalu yang ketiga adalah unlimited liabilities, tanggung jawab yang terbatas. Nah, maksudnya itu, dalam persekutuan ini kita tidak hanya berpacu pada modal saja, melainkan kekayaan masing-masing individu di perusahaan tersebut. Lalu ada ownership of an interest of partnership, yang dimana setiap anggota memiliki hak untuk beropini. Nah, lalu kita masuk ke pembagian laba rugi. Nah, maksudnya itu kita biar tahu nih berapa-berapanya dari perusahaan, apakah perusahaan A mendapat sekian, perusahaan B sekian. Nah, itu akan ada caranya nih, yaitu pertama, membagikan secara rata atau sama. Yang kedua, rasio tertentu. Maksudnya itu, rasio tertentu itu yang sudah disepakatan mau berapa-berapanya dari masing-masing perusahaan. Yang ketiga, rasio modal, yaitu berdasarkan modal awal, modal akhir, modal rata-rata. Lalu yang keempat, berdasarkan bunga modal. Yang kelima, berdasarkan gaji atau bonus. Yang keenam, itu terlebih dahulu diperhitungkan bunga modal dan gaji atau bonus. Nah, ini ada satu soal nih. Yang cara pengerjaannya ini berdasarkan 6 cara tadi. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa cara dari 6 cara tersebut. Ini mari kita mulai. Nah, di sini ada soal persekutuan perusahaan P dan Q selama periode tahun 2020. Perusahaan tersebut memperoleh keuntungan senilai 54 juta. Dan perkiraan selama tahun 2020 dengan menunjukkan saldo sebagai berikut. Terus perusahaan P pada tanggal 1 Januari dia menaruh modal sebesar 100 juta. Lalu pada tanggal 1 bulan April dia menambah lagi modal yaitu sebesar 25 juta. Lalu di perusahaan Q pada tanggal 1 Januari dia menaruh modal senilai 170 juta. Lalu pada tanggal 1 Maret
perusahaan Q menarik lagi modal tersebut senilai 20 juta. Lalu pada tanggal 1 bulan Oktober, perusahaan Q menaruh lagi modal sebesar 25 juta. Nah, ini adalah salah satu contoh cara yang tadi pembagian rata atau sama. Yang pertama kita tulis dulu nih labanya, yaitu senilai 54 juta. Lalu laba tersebut kita bagi nih kepada masing-masing perusahaan, yaitu perusahaan P 54 juta dibagi 2, hasilnya 27 juta. Perusahaan I demikian sama, 54 juta dibagi 2 sama 27 juta. Lalu hasilnya sama 54 juta. Lalu kita selisih nih dari masing-masing laba yang sudah dibagi dan hasilnya 54 juta dikurangi 54 juta dan hasilnya 0. Kenapa 0? Apabila kalau nggak 0, kita akan cari terus tuh sampai 0. Nah, di sini kita harus balance. Apabila nggak balance, kita cari terus sampai balance. Lalu berdasarkan rasio tertentu. Nah, sudah saya singgung, di mana rasio tertentu ini yaitu berdasarkan kesepakatan perusahaan. Contohnya di sini persekutuan perusahaan P dan I memiliki rasio antara 4:5, yang dimana perusahaan P memiliki rasio 4 dan I memiliki rasio 5. Cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Kita tulis dulu nih labanya nih, yaitu sebesar 54 juta. Lalu laba dibagi rata ke masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan P itu 4/9. Gimana 9-nya? 9-nya ini dapat dari total persekutuan rasio perusahaan P dan Q, yaitu 9. 4 tambah 5. Oke, kita lanjut. Perusahaan P dengan cara 4/9 dikali 54 juta sama dengan 24 juta. Maaf, ini ada cara penulisan. Lalu ada perusahaan Q 54 kepada perusahaan Q, yaitu 5/9 dikali 54 juta dengan hasil 30 juta. Lalu kita total dan hasilnya 54 juta, lalu kita selisihkan dan hasilnya 0. Balance. Lalu cara berikutnya yaitu berdasarkan rasio modal, yaitu ada modal awal, akhir, dan rata-rata. Kita bahas satu-satu dulu nih, yaitu kita bahas modal awal. Yaitu kita taruh nih perusahaan P modal awalnya tadi yaitu 100 juta, dan perusahaan I 170 juta. Lalu kita total masing-masing modal awalnya menjadi 270 juta. Lalu kita lagi nih tulis kembali lagi labanya yaitu sebesar 54 juta. Lalu labanya ini kita bagi ke masing-masing perusahaan. Perusahaan P yaitu 100/270 dikali 54 juta, hasilnya 20 juta. Perusahaan T 170 dibagi 270 dikali 54 juta, yaitu dengan hasil 34 juta. Lalu kita total dan hasilnya 54 juta. Lalu kita selisihkan dan hasilnya 0 atau balance. Modal akhir. Nah, modal akhir ini dengan cara modal awal ditambah tambahan modal dikurang selisih modal. Nah, di sini perusahaan P hanya nambah modal saja. Jadi kita masukkan 100 juta ditambah 25 juta. Hasilnya 125 juta. Kalau perusahaan Q kan tadi di soal ya ada penarikan pada tanggal 1 Maret. Nah, berarti dengan cara 170 juta ditambah 25 juta dikurang 20 juta, yaitu dengan hasil 175 juta. Lalu kita total keseluruhan yaitu menjadi 300 juta. Lalu kita tulis lagi nih labanya, yaitu senilai 54 juta. Lalu labanya kita bagi ke masing-masing perusahaan, yaitu perusahaan P 125/300 dikali 54 juta sama dengan 22.500.000. Perusahaan Q 175/300 dikali 54 juta sama dengan 31.500.
lalu kita total menjadi 54 juta, lalu kita selisihkan dengan labanya, yaitu balance atau 0. Lalu cara berikutnya yaitu modal rata-rata, yaitu berdasarkan tanggal. Di mana perusahaan P pada tanggal 1 bulan Januari, dia menaruh modal awal sampai tanggal 31 Maret. Nah, kita hitung ada berapa bulan, yaitu ada 3 bulan. Lalu kita kalikan 100 juta dikali 3 bulan, sama dengan 300 juta. Nah, pada tanggal 1 bulan April, perusahaan P menaruh modal sebesar 25 juta. Nah, lalu kita tambah dengan 100 juta, menjadi 125 juta. Nah, 125 juta ini sampai dengan 31 Desember. Nah, berarti dari 1 April sampai 31 Desember ada 9 bulan. Berarti 125 juta dikali 9 bulan sama dengan 1 miliar 125 juta. Lalu kita tambahkan jadi 1 miliar 425 juta. Nah, lalu kita hitung nih selama per bulan, yaitu 1 miliar 425 juta bagi 12. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Itu menjadi 118 juta 750.000. Lalu pada perusahaan Ki, pada tanggal 1 Januari sampai perusahaan Ki menaruh modal sebesar 170 juta sampai dengan 28 Februari, yaitu selama 2 bulan. Berarti 170 juta dikali 2 bulan, itu sama dengan 340 juta. Lalu pada tanggal 1 Maret, perusahaan Ki menarik modal senilai 20 juta. Nah, berarti 170 ini kita kurang 20 juta menjadi 150 juta sampai dengan 31 September atau dengan berjenjang 7 bulan. Berarti 150 juta dikali 7 bulan sama dengan 1 miliar 50 juta. Lalu pada tanggal 1 Oktober nih, perusahaan Ki menaruh kembali modal yaitu 25 juta. Berarti bertambah. Jadi 150 ditambah dengan 25 juta dan hasilnya adalah 175 juta sampai dengan 31 Desember, yaitu dengan jenjang 3 bulan. Berarti 175 juta dikali 3 bulan dengan hasil 525 juta. Lalu kita total nih, yaitu menjadi 1 miliar 915 juta. Nah, lalu kita bagi selama per bulan, yaitu 1 miliar 915 juta dibagi 12, itu menjadi 159 juta 500.000 rupiah. Nah, ini adalah modal rata-ratanya, yaitu perusahaan P memiliki modal rata-rata 118 juta 750.000, perusahaan Ki 159 juta 560.000. Lalu kita total modal rata-rata perusahaan P dan Ki menjadi 278 juta 350.000. Nah, untuk penulisannya sama seperti cara-cara yang sebelumnya, yaitu kita tulis dulu labanya yaitu 54 juta. Lalu laba tersebut kita bagikan ke masing-masing perusahaan, yaitu perusahaan P 118.750 per 278.330 dikali dengan labanya yaitu 54 juta, lalu hasilnya adalah 23.039.000. Perusahaan Ki 159.580 per 278.330 dikali dengan labanya yaitu 54 juta, lalu hasilnya adalah 30.960.000. Lalu kita total yaitu 53.999.000. Nah, untuk lebih mudah menghitungnya, kita bulatkan nih menjadi 54 juta agar hasilnya 0 atau balance. Oke, kita masukkan sini 54 juta, lalu kita selisihkan dengan labanya dan hasilnya adalah 0 atau balance. Nah, sekian dari materi yang saya bawakan ini. Semoga yang menonton dapat memahami materi ini
Apabila ada salah kata, ada salah pengucapan, atau suka keserimpat dalam pengucapan, mohon maaf. Misalkan kalau nggak ada yang ngerti bisa tanya saya, atau nanti saya akan kasih poin-poinnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share karena ini sangat penting sekali buat kalian apabila kalian tidak mengerti tentang persekutuan laba rugi atau pembagian laba rugi pada persekutuan. Kurang lebihnya terima kasih. Bye, sampai ketemu lagi di video berikutnya.